untuk gelombang kedua ini yang reguler Heeh. itu kita letakkan di Bondowoso, dan di Bondowoso itu sudah ada kampus-kampus lain yang juga sama Oke. dan diminta oleh bupati ya. Oke. Dan kolaborasi lah. Gelombang pertama kemarin itu ada yang internasional. Kali ini apakah ada lagi internasional atau mungkin ada program lainnya lagi, Bapak? Masih ada, dan kita tambahi satu negara lagi di Jepang. Wow, Ya, karena Jepang. kemarin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Maliki dimanapun kalian berada. Bagaimana sahabat kabar Maliki? Tidak terasa kita sudah berada di penghujung semester genap di tahun akademik 2024-2025. Semoga sahabat Maliki senantiasa produktif dan juga tentunya senantiasa diberikan kesehatan ya. Senang sekali saya Rehan Mujid Asyabani bisa membersamai sahabat Maliki yang saat ini sedang sibuk dengan perkuliahan atau mungkin kegiatan lainnya ya. Ngomongin soal kegiatan, nah tentunya kali ini UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui LP2M itu akan menyelenggarakan kegiatan tahunan ya, yang dimana kegiatan ini juga pastinya diselenggarakan ya oleh kampus-kampus lain, yaitu mengenai KKM ataupun pengabdian masyarakat. Nah, untuk membahas lebih dalam, kali ini kita sudah kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Beliau merupakan Ketua Pusat Studi Pengabdian Masyarakat LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan tak lama lagi langsung saja kita sapa beliau, Bapak Dr. Haji Saiful Mustafa. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali ini pertemuan kedua ya Pak ya, Kedua, di podcast ya, ini ya. Karena ini gelombang kedua. Gelombang kedua, maka perlu ada penjelasan lagi ya Pak ya untuk mengenai KKM itu. Baik, Pak Saiful, mengenai KKM atau kuliah kerja mahasiswa Pak, ini ternyata memang ada gelombang kedua ya Pak ya, yang diselenggarakan oleh LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Bisa disampaikan Bapak kira-kira bagaimana mengenai KKM gelombang kedua yang diadakan oleh LP2M UIN Malang ini sendiri? Silakan Pak Saiful. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Maliki Podcast, alhamdulillah ini bertemu lagi di KKM gelombang 2 ya. Part kedua di semester genap. Banyak perubahan ya, karena ini efisiensi anggaran. Jadi perlu saya sampaikan bahwa melalui podcast ini termasuk pembekalan. Berarti pembekalannya hanya melalui tayangan podcast video saja ini ya, tayangan video ini karena itu adik-adik harus update di YouTube, di YouTube, kemudian di website LP2M agar nggak tertinggal. Karena sudah dibuka ini pendaftaran ya, sampai tanggal 6. Berarti pendaftaran untuk KKM gelombang kedua ini sudah dibuka sampai tanggal 6 Juni ya. Baik, kemudian kalau untuk jenis-jenisnya sendiri Pak Saiful, kan kalau kemarin itu ada yang reguler, mandiri, bahkan internasional. Kira-kira untuk yang gelombang kedua ini jenisnya itu apakah sama dengan yang gelombang pertama kemarin Pak? Ya, alhamdulillah sama ya. Sama semua. Cuman penekanannya di mandiri integrasi ya. Alhamdulillah tahun gelombang pertama kemarin udah kita buka mandiri integrasi, dan yang menyambut itu Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran itu langsung diambil alih oleh fakultas dan prodi. Kemudian mereka membuat kuliah kerja mahasiswa mandiri ya, mandiri integrasi dengan prodi masing-masing ya, karena di situ ada farmasi ya. Tidak hanya kedokteran saja, ada farmasi juga. Makanya menurut saya ini kesempatan bagus ya untuk adik-adik dan prodi bagi yang mengembangkan ya, yang ingin mengembangkan pengabdian melalui prodi. Itu bagus karena semester kemarin itu Fakultas Kedokteran sudah melaksanakannya. Di samping itu untuk adik-adik yang non Fakultas Kedokteran itu ada sekitar 6-7 kelompok. Banyak juga ya Pak yang sudah melaksanakan mandiri integrasi ya. Mungkin gelombang kedua ini saya harapkan lebih banyak lagi. Bisa berpuluh-puluh juga ya Pak harapannya ya.
Untuk mekanisme sendiri Pak terkait pendaftaran kemudian persyaratannya apakah sama untuk yang gelombang kedua ini dengan yang gelombang pertama? Sama harus 100 SKS sudah selesai. Kemudian mungkin yang penekanannya yang untuk mandiri integrasi ini yang beda ya, karena adik-adik harus bisa memilih sendiri. Milih tempat, lokasi, DPL kalau bahkan perlu. DPL-nya juga milih DPL-nya sendiri milih ya, Pak, sendiri. Lokasinya milih sendiri, prokernya yang sudah di buku pedoman bisa dikembangkan. Ya, ternyata itu salah satu alternatif untuk efisiensi anggaran di masa sulit ini ya. Terus adik-adik juga biar berkembang. Baik. Ternyata lebih penekanannya untuk bisa mandiri itu sendiri ya Ustadz ya. Kemudian kalau reguler sendiri Ustadz, apakah gelombang kedua ini apakah masih ada? Masih ada reguler, tapi lokasinya tidak di Malang. Kalau boleh tahu di mana itu Ustadz? Di Bondowoso. Wow, jauh ya? Jauh karena kemarin kita dihubungi salah satu staf ya, Pak Bupati, karena Bupati Bondowoso alumni kita ya, alumni UIN Malang ya, sekdanya juga alumni UIN Malang. Jadi beliau berharap ada sumbangsih dari teman-teman mahasiswa UIN Malang ke Bondowoso, dan sebetulnya ini sudah diawali semester kemarin karena kemarin itu persemakmuran hostnya itu UIN Jember ya, tapi oleh UIN Jember tempatnya diletakkan di Bondowoso. Akhirnya saya tahu ternyata sekdanya alumni UIN Malang, kemudian bupatinya terpilih ya, itu Gus Hamid itu alumni UIN Malang. Makanya tahun ini untuk reguler kita fokus ke Bondowoso ya, karena di sana sudah ada beberapa kampus. Ada 13 kampus. Berarti untuk yang gelombang kedua ini juga persemakmuran dengan kampus UIN yang lain ya Pak ya? Untuk gelombang kedua ini yang reguler itu kita letakkan di Bondowoso, dan di Bondowoso itu sudah ada kampus-kampus lain yang juga sama dan diminta oleh bupati ya. Dan kolaborasi lah. Kita kolaborasi dengan 13 kampus. Hostnya Pemkab Bondowoso. Baik. Kalau yang di gelombang satu kemarin itu kan sistem penentuannya kan ditentukan oleh LP2M ya. Apakah yang gelombang kedua ini untuk yang reguler juga ditentukan mengenai anggota kelompok dan juga DPL? Ya tetap seperti itu ya, seperti reguler, cuman tempatnya aja sudah geser, tidak di Malang tapi di Bondowoso tadi ya Pak ya. Baik. Ini kesempatan ya sahabat Maliki, karena jarang sekali KKM UIN Malang itu bisa di luar Kabupaten Malang ya Pak ya. Yang reguler. Nah, yang regulernya. Nah, tidak hanya reguler ya sahabat Maliki, ternyata KKM UIN Malang itu juga sangat beragam. Tadi juga ada mandiri integrasi, kemudian juga ada MBKM. Nah, MBKM ini sendiri apakah di gelombang kedua masih diselenggarakan Pak? Masih diselenggarakan. Kemarin yang gelombang 1 itu Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syariah ya, Fakultas sebagian ya di Fakultas Saintek, ada prodi seperti biologi itu yang MBKM ya. Mungkin untuk gelombang kedua ini tetap sekamanya itu di bawah naungan fakultas ya, untuk kegiatannya maupun penempatan. Baik, untuk persyaratannya pun juga masih sama ya Pak ya? Masih sama, tidak berubah. Baik. Adik-adik mungkin bisa baca di buku pedoman secara detail. Di website LP2M ya Pak ya? Di website LP2M bisa diunduh di sana. Baik. Ternyata memang sangat beragam sekali ya sahabat Maliki untuk bisa mengikuti kegiatan KKM, karena kegiatan KKM ini juga termasuk kegiatan wajib mahasiswa ya Pak ya? Wajib, karena ada SKS-nya dan inilah bentuk pengabdian masyarakat. Dalam bahasa perguruan tingginya Tridharma ya. Iya, Tridharma. Pengajaran, penelitian, pengabdian. Baik. Dan itu tidak hanya dosen, mahasiswa juga. Mahasiswa juga wajib ya. Wajib ya. Baik. Sahabat Maliki, selain tadi sudah ada KKM reguler, kemudian MBKM dan juga mandiri integrasi. Nah, yang pasti ditanyakan juga oleh sahabat Maliki Pak Saiful, gelombang pertama kemarin itu ada yang internasional. Kali ini apakah ada lagi internasional atau mungkin ada program lainnya lagi Bapak? Masih ada, dan kita tambahi satu negara lagi di Jepang. Wow, ya, karena Jepang. Kemarin kita diberi informasi, kita melalui PCI ya, pengurus cabang istimewa NU yang ada di Jepang ya, karena PCI punya komunitas mu'alaf orang-orang Jepang ya, dan kita diikutkan untuk membina.
Oke. Ya. Oleh karena itu mungkin bagi adik-adik yang punya kemampuan ya dan punya nyali tentunya ya, ikut yang gabung yang internasional. Oke. Persyaratannya sendiri Pak Saiful kalau untuk internasional ini apakah kalau kemarin kan ada paspor, kemudian juga TOEFL atau TOEFL, kira-kira seperti apa? Tetap karena ya? itu persyaratan ya, karena kita bersentuhan dengan orang internasional, maka bahasanya harus menguasai salah satu bahasa Arab atau Inggris. Seperti semester kemarin. Seperti yang gelombang pertama kemarin. Iya, ada TOEFL, ada TOEFL. Paspor sudah harus sudah siap ya, Pak. Sudah siap. Baik, dan mungkin juga disiapkan secara finansial dan mentalnya ya, Pak, ya kira-kira ya. Insya Allah kalau finansial ya, karena di sana sudah disiapkan tempat dan makan. Oke. Yang di Jepang ya. Baik. Untuk yang Thailand kemudian juga yang Malaysia Thailand masih tetap ya, Pak? Itu tergantung tempatnya ya, karena di sana ada 4 provinsi ya. Ada yang disiapkan tempat dan makanan itu hanya bahan baku, beras dan macam-macam, adik-adik masak sendiri. Ada yang sudah disiapkan makanannya ya. Sudah siap langsung. Ya, tinggal makan saja ya. Ada yang tidak. Jadi tergantung provinsi dan provinsi tempatnya tadi. Atau lembaga yang menaungi itu. Baik. Ya apa ya, macam-macam lah, variasi. Baik. Tapi jangan khawatir, insya Allah aman ya, aman. Untuk konsumsinya insya Allah aman. Nah, Pak Saiful, tadi saya juga sempat baca-baca kalau ternyata ada program KKM lainnya itu pengabdian lain dan juga kolaborasi nasional. Itu kira-kira seperti apa sih Pak konsepnya? Yang kolaborasi nasional itu hostnya itu adalah Kementerian Agama ya. Dan untuk semester ini di bulan Juli ini tuan rumahnya UIN Yogyakarta. UIN Jogja. Berarti nanti pelaksananya di sana ya Pak? Iya. Berangkat awal Juli ya. Oh, awal Juli nanti tanggalnya menyusul ya. Tempatnya kalau nggak salah sudah ditentukan di Gunung Kidul. Gunung Kidul itu daerah spesial sekali ya Pak. Yang mengikuti ya semua PTKIN ada 58 kampus itu. Oke. Mungkin kita akan mengirim 10 orang lah karena bisa dijangkau kan. Biasanya di luar Jawa. Kalau di luar Jawa kita ngirim 4-6 orang. Tapi karena sekarang di Pulau Jawa, di Jogja hanya kirimnya juga kita bisa ngirim 10 orang. 10 orang ya. Tadi Pak, termasuk juga persyaratannya masih sama kah atau mungkin kalau bisa teman-teman yang aktivis-aktivis itu ya, itu yang milih yang kolaborasi nasional karena kegiatannya padat dan ketemu dengan mahasiswa yang networking lain ya. Ya Pak ya, yang sangat luar biasa. Itu yang terutama yang aktivis ya, yang merasa bahwa dia itu sering beraktivitas di luar dan bersentuhan dengan orang-orang yang bagus-bagus, itu ikut yang kolaborasi nasional ya. Yang pendiam-pendiam, yang reguler aja. Yang reguler aja ya. Baik Pak Saiful. Nah tentunya ini kan pendaftaran pendaftaran sudah dibuka sampai tanggal 6 ya Pak? Sudah dibuka mulai 23 Mei ya, sampai 6 Juni. Sampai 6 Juni besok ya. Oke, berarti untuk sahabat Maliki yang kemarin di gelombang 1 belum melaksanakan KKM gitu ya Pak ya. Betul. Bisa melaksanakan KKM di gelombang kedua karena pendaftarannya masih cukup lama sampai tanggal 6 Juni. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Kalau untuk pemberangkatannya sendiri Pak, kira-kira dan juga pelaksanaan KKM-nya apakah sama seperti yang kemarin? Kalau untuk reguler kan 40 hari ya Pak ya. Kemudian yang internasional kurang lebih selama 2 pekan. Kalau yang gelombang kedua ini kira-kira? Tetap sama 40 hari ya, 6 pekan ya. Nanti berangkat tanggal 25 Juni ya Pak ya. Untuk pelepasan 24. Oke. Oke, untuk yang internasional juga sama ya Pak? Sama. Yang internasional ya? sama ya. Cuman internasional itu nanti ada wejangan khusus ya, ada pembekalan khusus karena banyak kaitannya ya, mulai dari paspor, imigrasi. Jadi nanti akan dikumpulkan secara khusus ya, yang internasional. Kita kita briefing biar nggak salah. Oke. Baik, Pak Saiful, karena kemarin kan sudah dilaksanakan KKM gelombang 1. Kira-kira mungkin
evaluasi atau pesan-kesan yang ingin disampaikan Bapak setelah kemarin KKM gelombang pertama, mungkin apa yang harus dilakukan mahasiswa untuk yang ditingkatkan, apa yang perlu untuk dikurangi kira-kira Pak Saiful? Yang perlu ditingkatkan itu adalah komunikasi dengan masyarakat. Baik. Ini teman-teman itu kemarin udah bagus ya, terutama kegiatan di masyarakat ya. Udah mengikuti kegiatan yang ada, cuman yang perlu ditingkatkan lagi adalah komunikasi secara intensif ke masyarakat. Karena itu tujuannya ya. Dia bisa menyatu dengan mereka melalui kegiatan tentunya. Makanya yang perlu ditingkatkan lagi adalah sholat jamaahnya. Iya, itu karena di sholat jamaah itu kan nanti ketemu banyak orang. Interaksi dengan banyak orangnya saat sholat itu ya Pak. Kemudian one day one juice-nya dikuatkan lagi. Kemarin masih ada yang 40 hari itu hanya hatam sekali. Ini ya kalau bisa kan 2 kali lah. Kebangetan ya Pak ya. Iya. Lah kayak gitu-gitu karena terus terang saja kita ini kan UIN ya. Iya Pak. UIN. Jadi ada label Islamnya. Maka pendekatan secara kebahasaan, secara keislamannya harus kuat. Baik. Itu ya. Meskipun nanti yang kegiatan di masyarakat juga harus jalan. Karena ada 2 Mas Rehan, keagamaan dan program keagamaan dan program kemasyarakatan. Kalau kemasyarakatan nanti tempatnya itu di balai desa yang mengatur Bapak Kepala Desa. Siang hari kan, siang sampai pagi sampai sore lah. Lah malamnya sampai paginya kan di masyarakat, di posko. Lah teman-teman ini harus aktif, jangan masak saja. Jangan hanya di posko saja nonton film atau mungkin ngerumpi tapi harus lebih menekankan untuk mengenal masyarakat lebih dekat dengan membantu kegiatan yang ada di masyarakat. Kalau Mas Abani kemarin di mana tempatnya? Kalau kebetulan saya kemarin itu di Kecamatan Jabung Pak, dan ya sangat senang sekali ya sahabat Maliki karena betul-betul bisa merasakan, bisa memberikan dampak baik untuk masyarakat karena lebih menekankan kegiatan spiritual dan sosialnya Pak. Jadi di sana masyarakat itu tidak mau yang neko-neko bahasa Jawanya untuk programnya. Jadi kayak kami lebih ditekankan untuk mengikuti kegiatan tahlilan bersama, sholat berjamaah, dan kegiatan itu masyarakat. Kegiatan masyarakat lah seperti itu. Kalau untuk programnya sendiri, kami kemarin itu memberikan bagi-bagi susu Pak kepada anak-anak. Untuk stunting. Ya, untuk stuntingnya. Kalau untuk moderasi beragamanya itu kemarin kami juga mengadakan bersih-bersih masjid, kemudian juga mengadakan pengajian yang diikuti oleh hampir seluruh warga yang ada di untuk penguatan desa moderasi di Desa Ngadijo. Betul sekali. Parenting ada sebenarnya. Parentingnya juga ada. Kemarin kami juga menghadirkan dosen psikologi Bapak. Jadi kayak kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan masyarakat di sana sangat antusias Bapak Ternyata memang KKM UIN Malang itu bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa untuk masyarakat di sana. Baik Pak Saiful, mengenai temanya, itu apakah sama seperti yang gelombang pertama, ada moderasi, stunting, dan juga program-program lain? Kira-kira? Tetap ini pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim kemudian parenting dan moderasi beragama. Kalau moderasi beragama kan memang program utama Kementerian Agama ya. Yang stunting, parenting, kemiskinan ekstrim itu kan program utama dari pemerintah ya. Karena saat ini stunting juga tinggi sekali. Sebetulnya ya untuk bagi-bagi susu, telur itu bagian dari pencegahan stunting ya. Tapi yang paling penting adalah pemahaman masyarakat bagaimana menjaga, merawat anak usia kecil. Itu terutama ketika ditinggal orang tuanya bekerja di luar. Di luar itu dalam tanda kutip di luar rumah atau di luar negeri. Nah ini yang kadang perlu sentuhan dari adik-adik mahasiswa untuk memberi pemahaman bahwa merawat, menjaga dan mendidik anak di usia dini itu adalah bagian dari pencegahan stunting. Gitu ya. Karena terus terang terutama di Malang Selatan yang masyarakatnya itu banyak yang di luar negeri, akhirnya anaknya itu diasuh oleh mbahnya. Akhirnya kan ini yang sering kurang dari sisi nutrisi, protein, karena gizi juga,
orang tua ini ya, mbahnya ini ya karena orang mbah ya, jadi mungkin pemahamannya beda dengan orang tua aslinya. Nah ini yang perlu dilakukan oleh adik-adik, entah itu melalui seminar parenting ya, untuk memberi pemahaman kepada ibu-ibu atau emak-emak bagaimana merawat, mendidik putra-putrinya ya sesuai dengan ajaran Islam. Ini agar tumbuh secara maksimal. Ya minimal kayak Mas Syabani ya ini. Semester berapa ini? Saya sekarang semester 6, Bapak. Oh, semester 6. Iya. Ya. Oke, ternyata berarti untuk programnya masih sama ya temanya Sahabat Maliki. Untuk KKM reguler kedua ada stunting, parenting, mencegah kemiskinan ekstrim dan moderasi beragama. Baik Pak Saiful, mungkin bisa disampaikan sebagai penghujung dari episode kali ini pesan, harapan atau mungkin nasihat yang ingin disampaikan kepada Sahabat Maliki, terutama yang ingin melaksanakan KKM di gelombang kedua kali ini. Pesan saya segera adik-adik untuk mendaftar ya. Kemudian setelah itu pelajari buku pedoman ya. Terutama hal-hal yang dilarang ya. Karena banyak larangannya ya. Termasuk panjat tebing, mandi di sungai, laut ya. Ya, kalau di sungai enggak apa-apa. Asal tidak telanjang ya. Di laut, kemudian pakai ini ya, apa itu kalau naik motor harus lengkap ya. Biar tidak ada masalah dengan Pak Polisi. Kemudian banyaklah yang perlu dipegangi, yang perlu diperhatikan oleh adik-adik biar tidak ada masalah di masyarakat ya. Dan itu harus ada surat pernyataan dan itu diisi, diupload ya. Termasuk tagihan-tagihannya juga dibaca laporannya, ya. Pak ya. Laporannya itu kan ada 5 tetap ya. Ada laporan akademik, ada video pendek, ada news online, ada jurnal, ada sertifikat dari mitra, tetap tidak ada masalah itu. 5 tagihan itu juga diperhatikan. Ala kulli hal adik-adik harus baca buku pedoman. Kuncinya di buku pedoman tadi ya Pak ya. Baik. Cuman mungkin sebelum ditutup, saya ingin tahu bagaimana testimoni ya Mas Syabani agar adik-adik tahu. Karena kan jenengan sudah melaksanakan reguler kemarin ya Pak ya. Baik, Sahabat Maliki, mungkin sedikit testimoni ya dari saya. Jadi kemarin mengikutinya secara reguler di Desa Ngadirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Ya sama seperti ketentuan selama 40 hari. Dan di sana mungkin awalnya masih canggung ya Pak ya, karena jarang bersentuhan dengan masyarakat, terutama di masyarakat yang bisa dibilang pedesaan ya Pak ya. Tapi mungkin karena masih awal jadi masih canggung dan sebagainya, tapi lama-kelamaan sangat menyenangkan sekali ya Pak Saiful. Ternyata KKM itu jadi kita bisa mengenal bagaimana masyarakat, mengenai karakteristiknya, kemudian kebiasaan, dan juga mungkin bisa dibilang adat istiadatnya gitu. Dan ternyata setelah mengikuti KKM Pak Saiful itu saya menemukan banyak sekali insight, dan juga ternyata memang peran mahasiswa itu sangat penting. Terutama masih banyak sekali permasalahan, karena yang di tempat saya itu stunting masih menjadi permasalahan, dan pernikahan dini itu ternyata masih ada. Dan terutama saya kebetulan dari program studi hukum keluarga Islam, jadi ini bisa menjadi tempat saya untuk penelitian skripsi Pak. Ternyata memang tidak hanya merasakan dampaknya saat KKM saja, tapi bisa berkelanjutan hingga rencananya bakal menjadi tempat untuk penelitian skripsi. Itu sih Pak sedikit testimoni ya Sahabat Maliki. Intinya Sahabat Maliki harus mengikuti KKM yang diadakan UIN Malang, karena betul-betul seru, asik, dan bisa memberikan dampak yang positif, tidak hanya untuk kita dan kampus, tapi juga untuk masyarakat. Seperti itu. Baik Sahabat Maliki, tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode yang sangat luar biasa kali ini. Dan sesuai pesan dari Pak Saiful tadi, untuk segala peraturan ataupun pedoman bisa dicek di buku pedoman ya Pak ya? Ya, di buku pedoman. Yang berada di websitenya LP2M ya Pak ya? Tinggal diunduh. Tinggal diunduh saja. Di situ banyak sekali persyaratan dan juga mungkin mengenai mekanismenya. Tadi pesan Mas, harapannya belum ini. Harapannya apa nih Pak Saiful kira-kira? Harapan saya adik-adik mengabdi dengan hati nurani ya. Yang ikhlas ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Syabani testimoninya ya. Sekecil apapun pengabdian adik-adik mahasiswa itu sangat ditunggu oleh masyarakat. Dan tentu akan dimanfaatkan
seluas-luasnya oleh masyarakat. Oleh karena itu harapan saya mengabdilah dari hati nurani agar diterima oleh masyarakat dengan hati nurani. Oke, mengabdi dengan hati nurani agar diterima dengan hati nurani. Baik, terima kasih banyak Pak Saiful atas kesempatan yang sangat luar biasa ini. Dan sahabat Maliki, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan nantikan episode yang lainnya. Akhir kata, saya Rehan Mujid Asyabani sebagai host dan Pak Saiful sebagai narasumber hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.